Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali bisa belajar dan menebar manfaat kepada banyak orang sehingga hidup semakin berarti dan bermakna. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Anton Praitno dan saudara Iqbal Warid Siagian. Kami adalah mahasiswa Magister Psikologi Universitas Medan Area Sumatera Utara tahun 2024. Dalam setiap sesi dan penelitian, sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus berkomitmen untuk menghormati kode etik yang mengatur praktik psikologi. Kode etik Psikologi Indonesia yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIPSI pada Juni 2010 menjadi panduan utama. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi juga memprioritaskan kepercayaan, kerahasiaan, dan keamanan klien. Dan setiap informasi yang didapatkan akan dijaga dengan sangat hati-hati. Dipastikan setiap langkah dan pekerjaan akan memenuhi standar etika yang ketat sebagaimana diatur oleh HIPSI, yaitu berdasar pada prinsip kejujuran dan integritas ilmiah, serta berkomitmen untuk membangun hubungan yang sehat dan profesional dengan setiap klien, menghormati keunikannya dan membantu mereka mencapai kesejahteraan yang optimal. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih detail tentang bab 6 Kode Etik Psikologi Indonesia yang dikeluarkan oleh HIPSI pada Juni 2010 yang mengatur tentang iklan dan pernyataan publik. Ada 5 pasal yang akan kita bahas pada bab 6 kali ini. Pasal 28 tentang pertanggungjawaban. Yang pertama, dalam memberikan pernyataan publik ataupun penayangan iklan baik yang bersifat lisan maupun tulisan di berbagai jenis media, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus bijaksana, jujur, hati-hati berdasarkan pada kepentingan umum serta sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangannya. Kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menuliskan gelar atau keahliannya sesuai dengan pendidikan yang sudah digeluti ketika memberikan pernyataan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kapasitas dan keahlian dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilarang keras membuat pernyataan palsu bertujuan untuk menipu dan melakukan kecurangan terhadap hal-hal yang melekat pada dirinya atau gelar akademik, gelar profesi, izin praktik, hasil penelitian, mengaku-ngaku klien yang telah ditanganinya, dan lain sebagainya kepada masyarakat, misalnya supaya masyarakat tertarik untuk memakai jasanya atau untuk menaikkan pamor dirinya. Pasal berikutnya yaitu pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Pasal ini menjelaskan ketika melibatkan orang lain atau pihak lain dalam melakukan pernyataan publik, mempromosikan praktek profesionalnya atau mempublikasikan hasil penelitiannya, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebutlah yang bertanggung jawab terhadap kebenarannya, serta tidak memberikan kompensasi kepada pihak tersebut sebagai imbalan untuk bantuan fasilitasi publikasi yang telah dilakukan. Pasal berikutnya, pasal 30, yaitu menjelaskan tentang deskripsi program pendidikan non-gelar. Pasal ini menjelaskan bahwasannya psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas informasi yang ia sampaikan pada media cetak untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat non-gelar yang akan dilakukannya. Ia harus memastikan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut dan hal apa yang akan didapatkan oleh peserta. Apakah memang kegiatan ini sesuai dengan apa yang tertulis di media promosi tersebut. Pasal 31 tentang pernyataan melalui media. Pasal ini dijelaskan bahwasannya dalam melakukan keterangan pada publik melalui media perlu adanya kehati-hatian untuk memastikan apa yang disampaikan itu konsisten, berdasarkan pengetahuan yang sesuai, tidak menghakimi, tetap mengedepankan asas kerahasiaan jika terkait dengan permasalahan klien. Pasal terakhir pada bab 6 ini yaitu
pasal 32 tentang iklan diri yang berlebihan. Dijelaskan bahwa dalam melakukan publikasi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengedepankan sifat tidak berlebihan, jujur, dan wajar untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Nah, kita sudah membahas bab 6, yaitu tentang iklan dan pernyataan publik. Mulai dari pasal 28 tentang pertanggungjawaban, kemudian pasal 29 tentang keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik, pasal 30 tentang deskripsi program pendidikan non-gelar, pasal 31 tentang pernyataan melalui media, dan yang terakhir pasal 32 tentang iklan diri yang berlebihan. Kami mencoba untuk mengangkat sebuah kasus sebagai contoh dari bab yang ini. Psikologi G adalah seorang psikolog yang memiliki izin praktek secara resmi dari HIMSI, wilayah Jawa Tengah. Dia juga telah 1 tahun ini melakukan praktek dan menangani beberapa konseling terkait dengan masalah psikis. Untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, psikologi bekerja sama dengan biro iklan yang cukup ternama di wilayahnya. Dalam kerjasama itu, psikologi memberikan sejumlah uang kepada biro iklan sebagai kompensasi untuk iklan tentang dirinya. Pihak biro kemudian mengiklankan psikologi sebagai psikolog nomor 1 di Indonesia dengan kualifikasi dan keahlian yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Iklan tersebut juga mengatakan bahwa psikologi telah berpengalaman menangani anak dengan gangguan klinis lebih dari 10 tahun. Mengetahui tentang iklan itu, psikologi justru semakin senang dan tetap membiarkan iklan itu untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Dari kasus tersebut, analisa yang bisa kami sampaikan adalah sebagai seorang psikolog, seharusnya psikologi tidak melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik psikologi Indonesia. Seharusnya psikologi mengkonfirmasi isi iklan tersebut bahwa dia belum memiliki pengalaman selama itu dalam menangani anak dengan gangguan klinis karena dia baru 1 tahun melakukan praktek. Maka dari itu, psikologi dapat dikenakan pelanggaran kode etik pasal 32 mengenai iklan diri yang berlebihan. Kasus ini memberikan kita pelajaran dan pengingat agar dalam melakukan iklan dan mempublikasikan diri haruslah jujur sesuai dengan kompetensi diri, tetap berpedoman pada kode etik psikologi Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.